Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku masih ingat, pagi itu, matahari begitu cerah. Angin berhembus pelan lewat jendela kamarku, membawa wangi bunga melati dari taman depan. Aku duduk di depan cermin, masih pakai daster, sambil memandangi wajahku sendiri. Wajah yang seminggu lagi akan jadi pengantin. Gila sih, Nay, kamu beneran mau nikah? Itu suara Laras, sahabatku sejak SMA. Dia duduk di lantai kamarku, dikelilingi katalog make up dan brosur wedding. Aku hanya nyengir. Iya Ras, aku juga masih kayak mimpi. Dulu kami sering bercanda soal ini. Siapa di antara kami yang bakal nikah duluan? Jawabannya ternyata aku. Raka, tunanganku, adalah laki-laki pertama yang membuat aku tenang tanpa harus banyak omong. Kami pacaran sejak kelas 2 SMA. Sempat putus pas kuliah. Lalu balik lagi waktu dia nemu aku nangis di halte karena habis diputusin gebetan. Sejak itu dia nggak pernah jauh. 7 hari lagi aku bakal jadi istrinya. Pernikahan kami bakal digelar di sebuah rumah joglo milik kenalan ibuku di pinggir kota. Tempat yang katanya sakral dan adem. Katanya kalau niat nikahannya tulus, rumah itu bakal memberi restu. Entahlah, aku nggak terlalu percaya hal-hal begitu. Tapi ibuku bersikeras. Hari itu aku, Laras, dan ibuku mulai membereskan isi rumah lama kami yang bakal ditinggal pas aku nikah nanti. Aku bakal ikut Raka tinggal di rumah kecil kami sendiri. Aku sudah mendekor dindingnya dengan tangan sendiri. Bahkan sudah punya bantal kapel bertuliskan selamanya berdua. Lucu ya, hidup rasanya terlalu manis untuk diakhiri. Tapi waktu aku memandang ke langit sore yang tiba-tiba kelabu, entah kenapa ada perasaan aneh di dada. Seperti terlalu bahagia, seperti terlalu sempurna. Kata orang zaman dahulu, kalau semuanya terasa sempurna, hati-hati, karena hidup gak pernah membiarkan kita terlalu lama merasa aman. Aku menepis pikiran itu. Aku pikir itu cuma perasaan orang yang akan menikah. Campuran antara gugup, senang, dan takut kehilangan. Aku tidak tahu bahwa sebenarnya aku memang sedang menuju kehilangan itu sendiri. Dan hari itu semuanya mulai terasa terlalu sunyi. Pagi ini aku datang lebih awal ke rumah joglo, tempat pernikahan akan digelar. Rumah tua itu berdiri anggun di antara pohon-pohon besar dengan tiang kayu jati yang menghitam dimakan usia. Udara di sana dingin meski matahari sudah tinggi. Bu, aku simpan gaun pengantinnya di kamar tengah aja ya Bu. Ibu mengangguk sambil terus mengatur lilin aroma yang katanya bisa membuat suasana lebih syahdu. Aku membawa gaun pengantinku. Gaun pengantin sederhana dengan renda di bagian bahu dan ekor yang panjang menyapu lantai ke kamar yang akan kupakai untuk berganti nanti. Saat aku menggantungnya di balik pintu lemari kayu tua, entah kenapa aku diam cukup lama. Gaun itu berdiri begitu megah di depan cermin besar, dan di sana aku melihatnya, diriku sendiri berdiri di hadapan pantulan itu. Tapi anehnya, bayanganku di cermin terlihat sedikit miring. Kepalanya condong seolah sedang menatapku dengan cara yang bukan aku. Aku menoleh cepat ke belakang
mendapat Tidak ada lindungan Allah siapa-siapa. Subhanahu wa Ta'ala ya. Saat kembali Diberikan menatap cermin nikmat sehat pantulan walafiat, itu, serta sudah dimudahkan benar segala kembali. urusannya. Amin ya Aku Rabbal menyentuh Alamin. dadaku yang mulai terasa Kesempatan berat. kali ini Mimin akan Ini pasti karena membagikan kurang satu tidur. cerita misteri Gumamku memaksa tertawa. tentang Tapi jujur janinku saja, rasanya seperti pesugihanmu. baru saja melihat Seperti seseorang apa yang mengenalkan ceritanya? wajahku, Mari tapi kita bukan aku. mulai. Laras datang 5 menit kemudian, membawa kotak kecil berisi aksesoris rambut. "Nay, kamu kenapa bengong?" Aku geleng pelan. "Enggak, cuma ngelamun." Tapi malam harinya, mimpi itu datang. Aku berdiri di kamar pengantin, memakai gaun putihku sendiri. Semua kursi undangan kosong. Lilin di meja resepsi menyala sendiri-sendiri. Tapi di antara kursi tamu ada sosok berdiri. Bukan Raka, bukan ibu. Wajahnya samar, tapi aku tahu dia menatapku. Aku terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi tengkuku. Dan jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku membuka HP. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan pakai gaun itu." Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Bahkan setelah ku baca puluhan kali. Nomornya tidak tersimpan tanpa nama, tanpa foto profil. Saat ku buka riwayat pesannya, cuma ada satu pesan itu. Ku pelototi layar ponselku, berharap ada penjelasan. Mungkin pesan lanjutan atau klarifikasi bahwa itu salah kirim. Tapi tidak ada. Hening seperti rumah joglo itu. Saat matahari mulai turun, sore itu aku kembali ke lokasi pernikahan untuk final check. Ibu sedang sibuk mengatur vendor makanan di halaman, dan Lara sedang meeting singkat sama fotografer. Aku sendirian di dalam rumah. Rumah joglo itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin dari cuaca, tapi dingin yang seperti menempel di kulit. Lantai kayunya berderi lembut setiap kali aku melangkah, seolah ada yang mendengar. Aku berjalan ke kamar pengantin, ruangan yang nantinya akan kupakai setelah acara selesai. Gaunku masih tergantung di sana. Putihnya menyala samar-samar di balik tirai tipis. Aku mendekat pelan-pelan. Ada bekas telapak tangan di cermin, tapi bukan milikku. Ukurannya terlalu kecil, dan yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah tulisan "kabur" di bawah cermin yang tampak seperti bekas jari. "Pergi." Aku mundur selangkah. Keringat dingin mulai mengalir di punggung. Maghrib baru saja turun dan suara azan samar terdengar dari kejauhan. Tapi di dalam rumah itu tidak ada suara lain. Tak ada cicak, tak ada kipas angin, tak ada bunyi piring dari dapur. Suasana mengerikan. Tiba-tiba telepon rumah di pojok ruangan berbunyi. Padahal sejak kapan ada telepon rumah di tempat ini? Aku ragu-ragu mendekat. Getaran halus menyelimuti dadaku. Telepon itu kuno, seperti peninggalan zaman dulu, berwarna gading dan sedikit menguning. Tanganku gemetar saat mengangkat gagangnya. "Halo?" Tak ada suara, hanya desahan pelan. Lalu sebuah bisikan, "Jangan buka pintunya saat malam, apapun yang terjadi." Sambungan terputus. Aku menjatuhkan gagang telepon. Nafasku sesak. Aku lari keluar kamar, kembali ke halaman yang kini sudah mulai gelap. Di luar semua masih sibuk, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menarik nafas dalam-dalam. Kupandangi rumah joglo itu dari luar. Indah memang, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedang menjadi tamu di tempat yang tidak menginginkanku. Dan malam ini aku benar-benar berharap pernikahanku tidak pernah digelar di sana. Tapi semua sudah terlalu dekat untuk dibatalkan. Hanya tinggal 3 hari. Orang-orang datang silih berganti.
membantu dekorasi, memasang lampu-lampu gantung di halaman, merangkai bunga melati untuk pelaminan. Dari luar semuanya tampak sempurna. Pernikahan impian yang begitu dirindukan oleh banyak perempuan. Tapi aku mulai takut pulang ke kamar pengantin. Setiap kali memasuki ruangan itu, ada hawa aneh yang menempel di kulitku. Seperti udara yang berat dan pandangan yang tak terlihat. Tapi siapa yang akan percaya? Raka datang sore itu. Senyumannya masih hangat, matanya masih penuh cinta. Dia membawa sekotak kue yang dibungkus kertas coklat, oleh-oleh dari perjalanan fotonya keluar kota. Aku mencoba tertawa, mencoba terlihat ceria, tapi dia langsung tahu. Sayang, kamu kenapa? Kelihatan capek banget. Aku ragu menjawab, lalu hanya menghela nafas. Cuma banyak pikiran aja. Kami duduk di kursi panjang di teras, memandangi halaman yang kini sudah penuh tali lampu kecil. Raka menggenggam tanganku. Tenang sayang, kalau kamu gak nyaman, kita bisa pindah lokasi. Aku bisa cariin tempat lain. Aku tersentuh, tapi juga merasa bersalah. Enggak, semua udah disiapin. Aku cuma butuh istirahat. Malamnya aku tidur di kamar pengantin lagi, sendiri. Ibuku tidur di kamar sebelah. Laras pulang karena harus rapat dengan vendor. Rumah joglo itu seperti tenggelam dalam diam. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara seseorang mengetuk jendela. Awalnya pelan, lalu lebih keras. Aku duduk di ranjang, jantungku berpacu cepat. Jendela itu menghadap halaman belakang yang gelap tanpa lampu. Korden tipis berkibar pelan karena angin, tapi anginnya tidak masuk lewat jendela, karena jendelanya tertutup rapat. Aku bangkit perlahan mendekat. Suara ketukan berhenti tepat ketika aku hanya selangkah dari jendela. Hening. Lalu tiba-tiba sesuatu membalas dari dalam lemari. Aku menjerit pelan, menahan nafas. Langkahku mundur. Lemari tua di sudut kamar itu tertutup. Tapi gagangnya bergerak. Turun sedikit, lalu diam. Aku tak bisa bergerak, badanku gemetar. Kali ini ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sama seperti sebelumnya. Dia sudah tahu kamu akan menikah. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi suaraku seakan hilang. Dan saat aku berbalik menatap cermin, gaun pengantin itu sudah tidak tergantung di sana. Tapi yang membuatku tak bisa bernafas bukan hanya itu. Di cermin, aku masih berdiri, tapi pantulanku tidak bergerak. Aku menatapnya dan dia menatap balik. Kepalanya sedikit miring ke kiri, sama persis seperti yang kulihat beberapa hari lalu. Tanganku gemetar. Aku melangkah mundur 1 langkah. Bayanganku tidak ikut. Ia tetap di tempatnya dengan mata yang terasa kosong tapi juga tajam. Ada sesuatu yang terasa keliru dari caranya berdiri, dari caranya meniruku, atau lebih tepatnya berpura-pura menjadi aku. Aku ingin lari, tapi lututku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai. Air mata mengalir tanpa sadar. Tubuhku dingin, tapi mataku masih menatap ke arah cermin itu. Dan tiba-tiba, pantulan itu tersenyum. Senyum kecil, tipis, miring. Lalu perlahan ia menunduk, seperti memberi salam. Setelah itu cermin menjadi gelap. Pantulanku menghilang. Pintu kamar terbuka tiba-tiba. Ibu masuk. Wajah kamu kenapa, nak? Aku langsung berdiri dan memeluknya erat. Bu, gaunnya hilang. Tadi ada sesuatu di cermin. Ibuku melihat sekeliling kamar. Ini loh gaunnya, tergantung di pintu lemari. Tadi kamu yang mindahin kan? Aku menoleh. Gaun itu memang tergantung di sana, persis seperti semula.
tidak basah, tidak rusak, tidak berpindah tempat, seolah tadi malam tak pernah terjadi. Ibu mengajakku tidur di kamarnya malam itu. Aku tidak melawan, dan saat aku menutup mata, aku bertanya dalam hati, apakah aku sedang diganggu atau ada bagian dari diriku yang mulai terlepas? Pagi harinya aku menceritakan semuanya pada Laras. Dia tertawa kecil. Nay, kamu tuh stres berat. Semua calon pengantin juga gitu. Aku juga dulu ngebayangin kursi bisa ngomong. Serius deh. Tapi ini bukan stres, bukan juga mimpi. Karena siang itu saat semua orang sedang sibuk di luar, aku kembali ke kamar dan berdiri di depan cermin yang sama. Aku angkat tangan kiriku pelan-pelan dan pantulanku mengangkat tangan kanan. Itu bukan aku, itu bukan pantulan. Itu sesuatu yang lain. Aku terduduk di lantai kamar, menggenggam ujung spray seperti anak kecil yang ketakutan. Helaan nafasku berat, mataku tak berkedip menatap cermin tua itu. Lalu ku dengar sesuatu, tapi bukan dari luar kamar, bukan dari lorong. Langkah itu datang dari balik cermin, pelan, berat, seperti kaki seseorang yang sedang berjalan di ruangan yang tak terlihat. Aku menoleh ke arah pintu, tertutup, tak ada siapa-siapa. Lalu kulihat bayangan samar bergerak di permukaan cermin, seolah ruangan di dalam sana punya kehidupan sendiri. Aku berlari keluar kamar, nafasku tersengal. Ku cari ibu, Laras, siapa saja. Tapi halaman rumah kosong. Tenda pernikahan berdiri megah, tapi tak ada satupun orang di sana. Kupikir mereka mungkin sedang di dapur atau halaman belakang. Tapi saat aku memutar keliling rumah joglo itu selama hampir 10 menit, tak ada siapa-siapa. Tak satu pun. Ponselku tak ada sinyal. Tak bisa menelpon. Tak bisa mengirim pesan. Aku mulai panik, berlari ke jalan depan rumah. Berharap melihat mobil lewat. Tapi jalan itu kosong, seperti jalan yang tak pernah digunakan. Dan saat aku mencoba keluar dari gerbang, langkahku berhenti. Karena aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa melewatinya. Tubuhku seperti tertahan, kaki seperti menolak keluar. Aku menekan kuat-kuat, mencoba berlari, menerobos keluar, tapi tak bisa. Seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan rumah itu dari dunia. Halo, ada orang? Aku berteriak keras, tapi suara itu hanya menggemakan kesunyian. Aku terduduk di tanah, menangis. Lalu dari jauh, aku mendengar suara tertawa anak kecil. Dari arah kamar pengantin. Aku kembali masuk, menyusuri lorong panjang yang sekarang terasa 2 kali lebih gelap. Dan saat aku sampai di depan kamar itu, pintu tertutup. Tapi di bawahnya, kulihat bayangan kaki seseorang di dalam. Atau sesuatu. Tanganku terulur untuk membuka pintu. Tapi sebelum ku sentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri. Kamar itu kosong, tapi cerminnya tidak. Di dalam cermin, aku sedang berdiri menghadapku, memakai gaun pengantin, tersenyum, dan perlahan dia angkat tangannya, lalu menuliskan sesuatu di permukaan cermin dari sisi lain. Tulisannya yang terbalik, tapi bisa kubaca jelas. Kamu tidak perlu keluar dari rumah ini. Dan saat aku menatap tulisan itu lebih lama, perlahan huruf-hurufnya menghilang sendiri, seperti kabut yang disapu angin. Aku terduduk di lantai kamar pengantin. Seluruh tubuhku lemas. Aku tidak tahu ini mimpi, halusinasi, atau kenyataan yang terlalu mustahil untuk diterima. Tapi perasaan yang muncul di dadaku tak terbantahkan. Ada bagian dari diriku yang telah pergi, dan aku takut itu adalah bagian
yang membuatku masih hidup. Lalu tiba-tiba suara bising terdengar dari luar rumah. Aku bangkit, berlari keluar, dan betapa terkejutnya aku. Halaman yang tadi sepi, kini penuh orang. Keluarga, teman-teman. Dekorasi sudah hampir selesai, sound system sudah terpasang. Kursi tamu sudah tersusun rapi. Raka berdiri di dekat pelaminan, sedang berbicara dengan seseorang. Aku ingin menjerit lega, aku ingin berlari ke arah mereka. Tapi sesuatu menahanku. Bukan secara fisik, tapi tak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arahku. Aku berdiri di tengah keramaian, tapi aku seperti kabut, tak terlihat, tak terdengar. Aku mendekati Raka. Raka, sayang, ini aku di sini. Dia diam, tidak menoleh, tidak menggubris. Dia hanya memandangi pelaminan itu, lalu berkata pelan ke Laras di sampingnya. Aku masih berharap ini cuma mimpi. Nay, orang yang kuat, tapi katanya dia pingsan di kamar, gak bangun-bangun. Langkahku terhenti. Pingsan, tidak bangun. Laras mengusap matanya yang sembab. Aku juga gak nyangka Naila kelihatannya baik-baik saja. Tapi pas aku masuk kamar pagi itu, dia udah gak gerak. Dunia di sekitarku seperti berhenti. Aku ingin menyangkal, tapi satu demi satu percakapan mereka menghujamku. Kata dokter jantungnya lemah, tapi selama ini dia gak pernah bilang. Ibunya masih syok, belum mau ninggalin rumah. Hari pernikahan tinggal 2 hari lagi, dan dia pergi begitu saja. Aku mundur, nafasku berat, tanganku dihias, tapi semua terlihat jauh. Seolah aku berada di dimensi yang berbeda. Dan saat aku berjalan pelan ke arah ruang tengah, aku melihatnya. Sebuah bingkai besar berisi fotoku dengan pita putih di atasnya dan tulisan kecil di bawahnya. Naila Putri Ramadhani, calon pengantin terbaik yang pernah ada. Tangisanku pecah. Aku jatuh bersimpuh di depan fotoku sendiri. Semua orang bicara tentang aku, tentang kehilangan, tentang kesedihan, tentang mimpi yang hancur. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa aku berdiri. Aku berdiri di tengah-tengah mereka. Aku ada di sini. Tapi aku sudah tidak hidup lagi. Dan yang lebih menyakitkan dari kematian adalah melihat orang-orang yang kita cintai mencoba menerima kepergian kita. Sementara kita belum siap pergi. Aku menatap fotoku sendiri yang kini menjadi bingkai kenangan. Bahkan pita putih itu seperti tali perpisahan yang menggantung di udara. Kupaksa bangkit. Kakiku lemas, tapi aku menyeretnya perlahan ke dalam rumah joglo. Semua ruangan kini terasa asing, sekaligus akrab, seperti mengenakan pakaian lama yang sudah tidak muat. Saat aku melewati kamar pengantin, pintuku terbuka sendiri. Di dalamnya, semua seperti semula. Gaunku tergantung rapi, cermin itu sunyi, lemari sudah tertutup. Tapi di atas meja kecil dekat ranjang, aku melihat sesuatu yang langsung membuat dadaku sesak. Lipatannya masih rapi, kertasnya berwarna krem dengan tulisan tangan yang ku kenal, tulisanku. Aku tahu surat itu. Itulah surat cinta terakhir yang kutulis untuk Raka, yang rencananya akan kuberikan di pagi hari pernikahan kami, sebagai kejutan kecil, sebagai bentuk terakhir dari rasa yang tak pernah cukup kuungkapkan. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatannya, dan saat membacanya, suara hatiku ikut membisikkan isinya. Raka, kalau kamu baca ini, artinya kita benar-benar menikah hari ini. Aku tahu, aku bukan perempuan sempurna. Aku pelupa, aku cerewet, kadang keras kepala. Tapi kamu selalu sabar, selalu mengalah, selalu percaya bahwa kita layak untuk bersama. Aku takut, kadang-kadang takut gagal jadi istri yang baik. Tapi aku lebih takut kalau harus menjalani hidup tanpamu.
Jadi hari ini aku janji, apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Dalam suka, duka, sehat atau sakit. Bahkan kalau dunia tak lagi mengizinkan kita bersama, aku tetap akan menemukan jalan untuk menemanimu. Surat itu berakhir dengan namaku dan setitik air mata jatuh ke kertas itu. Bukan dari mataku, tapi dari tanganku yang tak lagi bisa menyentuh dunia. Aku menangis, tapi tidak hanya karena sedih. Aku menangis karena tahu hatiku belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus kusampaikan. Masih ada janji yang belum kutepati. Tiba-tiba angin dingin berhembus melalui jendela kamar. Kertas surat itu melayang jatuh ke lantai, dan pintu kamar terbuka pelan. Aku menoleh. Di ambang pintu berdiri Raka. Matanya memerah, nafasnya berat. Ia masuk perlahan, seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh dunia. Lalu ia melihat meja, melihat surat itu yang kini tergeletak di lantai. Ia memungutnya, membaca. Diam, air matanya jatuh. Ini tulisan kamu, nak, tapi ini belum pernah aku lihat. Ia mendekap surat itu ke dadanya. Lututnya lemas dan ia terduduk di tepi ranjang. Dalam bisikannya yang patah, aku mendengar doa. Kalau kamu masih di sini, aku janji, aku akan tetap menikahi kamu, dengan atau tanpa tubuhmu. Aku berdiri di hadapan, ingin menyentuhnya, ingin menjawab, tapi aku hanya mampu berdiri sebagai bayangan yang belum selesai di hadapan pria yang masih mencintaiku. Dan di saat itulah aku sadar, aku belum siap pergi. Karena aku belum menepati janjiku. Aku ingin tetap menikah bukan untuk pesta, bukan untuk gaun putih, tapi untuk cinta yang belum selesai disampaikan. Aku menatapnya yang masih menggenggam erat surat itu, seolah takut surat itu akan menghilang seperti aku. Ia duduk di ranjang sambil mengusap wajahnya. Matanya sembab, tapi ada cahaya di sana, cahaya harapan. Mungkin ia juga merasakan kalau aku masih di sini. Naila, temani aku ya, bisiknya lirih. Hatiku bergetar. Aku di sini, Kak. Aku di sini. Aku belum kemana-mana. Hari-hari berikutnya, aku tetap berada di rumah, mengikuti kemanapun Raka pergi. Ia sering duduk sendirian di pelaminan yang belum dibongkar, menatap kursi kosong di sebelahnya. Kadang ia bicara sendiri, seperti sedang bercerita padaku. Dan aku mendengarkan semuanya. Aku melihat ibuku sering diam di depan kamar, memegang baju pengantin yang belum sempat kupakai. Ia tak tahu aku berdiri di sampingnya. Aku melihat sahabat-sahabatku membawa bunga ke halaman, mengenang tawa kita yang tak sempat mereka ucapkan selamat tinggal. Tapi tak ada yang benar-benar bisa melihatku, kecuali satu orang yang tak kuduga. Namanya Alia, adik sepupuku yang masih kecil, usianya baru 5 tahun. Suatu sore saat Raka tertidur di kursi ruang tamu, Alia berjalan ke arah kamar pengantin. Ia berdiri di depan cermin besar, cermin yang dulu memperlihatkan bayanganku sendiri. Dan dengan polosnya ia berkata, "Kak Nay, kenapa nggak pakai baju pengantinnya? Kak Raka udah nunggu di pelaminan." Aku membeku. Ia bisa melihatku. Alia tersenyum. Alia janji nggak bilang siapa-siapa. Tapi kakak harus cepat ya. Nanti Kak Raka sedih terus. Tanganku gemetar. Aku tidak sendirian dengan Alia. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu kedengarannya konyol, tapi ini satu-satunya jalan agar aku bisa hadir di pelaminan. Bahkan hanya sebagai angin, sebagai keheningan, sebagai janji yang tak terlihat. Aku memohon dalam hati, beri aku 1 hari saja, 1 waktu saja untuk datang. Bukan sebagai pengantin yang sempurna, tapi sebagai cinta yang belum sempat berpamitan. Dan malam itu saat bintang bersinar paling terang di langit, aku berdiri di depan cermin,
Kupakai gaun pengantinku, gaun yang tak pernah sempat kupakai waktu masih hidup. Aku menatap diriku sendiri, bukan sebagai roh yang tersesat. Aku sebagai pengantin yang datang, meski tak lagi bernyawa. Dan hari itu pun tiba, hari di mana aku seharusnya menatap Raka dari balik kerudung, lalu mengucap janji di hadapan langit dan bumi. Tapi yang di pelaminan itu hanya sendiri. Di sampingnya dibiarkan kosong. Tak ada pengantin, tak ada boneka, tak ada simbol. Hanya ruang untuk seseorang yang tak bisa kembali. Tamu-tamu datang, beberapa meneteskan air mata. Beberapa berbisik-bisik, tapi tak ada yang mencela. Mereka tahu ini bukan tentang perayaan, ini tentang perpisahan yang belum selesai. Ibuku duduk di barisan depan, matanya kosong, tapi gaun pengantinku ia letakkan di pangkuannya, seolah masih berharap aku datang kapan saja. Laras berdiri di sisi tenda, memeluk dirinya sendiri. Aku melihatnya menggigit bibir, menahan tangis. Aku tahu dia menyimpan banyak yang tak sempat ia katakan. Tapi hari ini tak ada waktu untuk penyesalan dan neraka. Ia tampak tenang, tapi tangannya gemetar saat ia menggenggam seikat bunga melati. Bunga yang pernah aku bilang ingin jadi hiasan rambutku di hari pernikahan. Lalu ia berdiri. Terima kasih sudah datang hari ini. Suaranya pelan tapi menggema. Hari ini bukan hari pernikahan biasa. Ini adalah janji yang tetap ingin aku tepati. Meskipun Naila tidak bisa berdiri di sini. Aku berdiri di sampingnya, tak ada yang melihatku. Tapi aku ada di sana. Aku janji, Nay, aku akan tetap mencintaimu, bahkan jika dunia ini melupakan kita. Ia meletakkan cincin di atas kursi kosong. Kalau kamu di sini, terimalah. Ini sebagai janjiku yang tak akan berubah. Aku mengangkat tanganku, menyentuh cincin itu. Dan untuk pertama kalinya, bunga melati yang ia genggam perlahan layu. Seolah waktu tahu aku menyentuhnya. Raka menatapnya, tak terkejut, hanya diam. Lalu ia tersenyum. Selamat datang. Meskipun kau tak terlihat. Aku menahan air mata, tapi tak ada air mata yang jatuh dari dunia ini. Yang jatuh hanya cahaya senja yang merayap masuk ke pelaminan yang senyap. Menghangatkan gaun kosong yang tak sempat kupakai. Menyapu satu kursi yang tak pernah ditempati dan memeluk aku yang seharusnya ada di sana. Tapi aku tahu saat itu aku benar-benar datang dan justru karena itu aku tahu waktuku hampir habis. Sore itu setelah semua tamu pulang dan kursi-kursi dikembalikan ke dalam truk sewaan, aku masih berdiri di pelaminan. Angin sore membelai gaun pengantin yang tergantung di dekat pintu. Tak ada suara, tak ada jejak. Hanya aku dan Raka yang duduk sendirian menatap kursi kosong di sampingnya. Dia tidak bicara, tapi aku tahu dia bisa merasakan sesuatu. Karena saat aku berdiri di belakangnya, ia menoleh pelan. Dan meskipun matanya kosong, bibirnya bergetar lirih. Kamu masih di sini ya? Aku ingin menjawab, tetapi suara yang keluar hanya menjadi desir angin. Malamnya aku berdiri di depan cermin tua di kamar itu. Cermin yang dulu membuatku ketakutan. Tapi sekarang jadi satu-satunya penghubung antara aku dan dunia. Di permukaannya muncul tulisan, bukan dari aku, tapi dari mereka. Sudah saatnya kamu pergi. Aku menunduk. Aku belum siap, bisikku. Meski tak terdengar, kamu sudah terlalu lama di sini. Aku menangis, atau lebih tepatnya merasakan aku menangis. Aku belum sempat pamit pada ibu, belum bisa bicara dengan Laras dan Raka. Dia baru saja bilang dia akan tetap mencintaiku. Bagaimana bisa aku pergi? Lalu malam itu aku mendengar lonceng kecil berdenting. Denting yang harus bisa ku dengar saat sesuatu dari sana datang menjemput.
Aku berlari keluar, tapi waktu di dunia tak sama dengan waktu yang kumiliki. Setiap langkahku terasa semakin ringan, seakan bumi menolakku. Tanah tak lagi akrab, udara tak lagi terasa. Lalu aku mendengar suara, "Kamu bisa memilih, Naila, tapi hanya sekali." Aku menoleh. Di tengah halaman berdiri dua bayangan. Satu mengulurkan tangannya ke arah rumah, satunya lagi mengulurkan tangan ke arah langit yang memudar ke tempat yang tak kupahami. Tinggal atau pergi. Aku menatap ke arah jendela kamar Raka. Ia tertidur di dalam. Di sebelahnya bantal kosong. Ruangan itu masih merindukanku, tapi dunia ini bukan untukku lagi. Aku menatap kedua bayangan itu, dan untuk pertama kalinya aku bertanya, kalau aku memilih untuk tinggal, apa yang akan terjadi padaku? Salah satu bayangan menjawab, kau akan tetap berada di sisinya, tapi kau bukan lagi dirimu. Kau hanya akan menjadi bayang-bayang yang haus akan kehadiran, tapi tak pernah bisa disentuh. Dan jika aku pergi, kau akan menemukan kedamaian, tapi kenangan tentangmu akan mulai memudar. Aku terdiam memikirkan ibu, Laras, dan Raka. Pilihan ini bukan tentang hidup atau mati, tapi tentang bertahan sebagai rasa sakit atau menghilang sebagai kenangan. Dan malam itu di bawah langit yang nyaris tak bertabur bintang, aku mulai melangkah menuju keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku memilih untuk tidak pergi. Bayangan itu mengulurkan tangannya. Saat tanganku menyentuhnya, rasanya seperti menyentuh air. Dingin, tenang, lalu perlahan menghapus semua getar yang tersisa dalam diriku. Aku mendengar suara-suara memudar, tapi yang paling menyakitkan adalah ketika aku mulai lupa suara tawaku sendiri. Satu demi satu hal-hal kecil tentang aku lenyap. Rasanya seperti menyimpan lukisan yang perlahan luntur, tapi tidak bisa diselamatkan. Namun aku masih bisa melihatnya. Raka, dia terbangun pagi itu, mengucek matanya sambil menyebut namaku dalam bisikan. Aku mimpi kamu duduk di sini, Nay, di sampingku. Aku memang ada di situ, tapi bukan sebagai Naila yang ia kenal. Aku hanya menjadi bayangan samar, seperti nafas di kaca, seperti aroma melati yang lewat sekejap lalu menghilang. Raka berdiri berjalan menuju lemari kecil, tempat fotoku dipajang. Tangannya menyentuh bingkai itu, dan saat itulah aku menyadari tangisannya tidak lagi meledak, tapi diam-diam tenang seperti gerimis yang jatuh di dalam hati, bukan di luar jendela. Hari-hari berlalu, aku mengikuti kemanapun ia pergi, ke kantor, ke makamku, ke rumah ibu. Tapi setiap kali aku mencoba menyentuhnya, aku seperti angin. Tak punya wujud, tak punya suara. Aku bukan hantu, bukan juga kenangan. Aku hanyalah sisa rasa. Laras suatu kali datang ke rumah Raka, membawa sebuket bunga. Mereka berbincang lama di teras. Aku duduk di anak tangga, mendengarkan Laras. Kamu harus mulai berdamai, Raka. Naila gak akan marah kalau kamu pelan-pelan lanjut hidup. Aku menoleh ke arah Raka, berharap ia akan membantah. Tapi Raka hanya diam. Ia menunduk lalu berkata pelan, aku tahu, tapi aku masih bisa merasakannya. Ia di sekitar sini. Aku tersenyum, walau aku tak bisa bicara. Aku tahu ia masih percaya aku belum benar-benar pergi. Namun malam harinya ada yang berubah. Aku berdiri di depan cermin kamar yang sama, cermin tua di rumah joglo itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi melihat pantulan diriku. Kosong, tak ada siapa-siapa di sana. Aku menyentuh permukaannya, dingin. Lalu sebuah tulisan muncul. Kau makin jauh dari dunia, tapi kau belum juga memilih untuk benar-benar pergi. Hatiku sesak. Aku memilih bertahan karena cinta. Tapi cinta yang diam terlalu lama akan kehilangan bentuknya.
Dan itulah yang mulai terjadi padaku. Aku masih di dunia ini, tapi aku tak lagi diriku. Dan entah sejak kapan keberadaanku bukan lagi penghibur, tapi penahan langkah orang yang paling kucintai. Raka makin sering duduk diam di ruang tamu, menatap keluar jendela, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Aku tahu dia menungguku, tapi yang tak kusadari adalah kehadiranku yang diam dan tak kasat mata perlahan menjadi beban di pundaknya. Pernah suatu malam ia bicara sendiri di ruang tengah. Aku tahu kamu masih di sini, Nay. Tapi kenapa rasanya seperti aku gak bisa nafas? Aku terpaku. Kalimat itu menusukku lebih dari apapun. Aku ingin memeluknya, menyentuh bahunya, bilang bahwa aku hanya ingin menemaninya sebentar lagi, hanya sedikit lebih lama. Tapi saat aku mendekat, lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip, gelas di meja bergetar, angin dingin berembus masuk lewat jendela tertutup, dan Raka memejamkan mata, menunduk dalam ketakutan. Kalau kamu, Naila, jangan buat aku takut. Aku mundur, aku menangis, atau sesuatu yang menyerupai itu. Tapi yang paling menyesakan adalah aku mulai bertanya, apakah keberadaanku kini menyakitinya? Beberapa hari kemudian, Laras datang lagi. Kali ini dia membawa kotak kecil dan secarik surat. Naila titip ini ke aku sebelum hari itu, katanya pada Raka. Katanya ini cuma boleh kamu buka kalau kamu sudah siap mengikhlaskan semuanya. Raka memandang kotak itu, tangannya gemetar saat menyentuh tutupnya. Aku berdiri di sudut ruangan, tidak sanggup mendekat. Dan saat kotak itu dibuka, aku melihatnya. Sebuah klip rambut kecil berbentuk bunga melati, sama persis seperti yang kupakai sebelum hari pernikahan. Untuk kupakai di belakang kerudungku nanti. Raka menggenggam benda itu lama. Kemudian ia membaca suratku. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah gak bisa nemenin kamu lagi. Tapi aku ingin kamu bahagia, Raka. Hidup kita gak selesai hanya karena satu kehilangan. Hati kita bisa hancur, tapi bukan berarti gak bisa berdetak lagi. Jangan tunggu aku, karena aku akan selalu ada di setiap senyummu. Raka menangis, tapi berbeda. Tangisannya kali ini tenang, dan untuk pertama kalinya sejak aku tiada. Ia berkata dengan suara lirih, tapi pasti. Terima kasih. Sekarang aku mau melanjutkan hidupku. Dada ini terasa pecah, tapi anehnya aku justru merasa hangat, seperti sebuah pelukan terakhir yang tidak pernah sempat diberikan. Malam itu saat Raka tertidur, aku mendekatinya untuk terakhir kalinya. Kupeluk dia dari kejauhan, kutatap wajahnya yang mulai tenang, dan untuk pertama kalinya aku berkata dalam hati, kalau mencintaimu artinya membebaskanmu, maka aku siap kehilangan. Dan perlahan dunia di sekitarku mulai memudar. Itulah kata terakhir yang kubisikkan dalam hati ketika Raka akhirnya melepaskanku dalam doa dan air mata. Tapi saat dunia mulai memudar, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Langkah kakiku berat, jiwaku masih tergantung di antara dua batas. Aku belum bisa pergi karena ada satu janji kecil yang belum kutepati. Janji yang pernah kuucapkan di bawah langit senja kepada seseorang yang pernah kusebut sahabat sejatiku, Laras. Dulu seminggu sebelum hari pernikahanku, aku pernah bilang padanya, kalau suatu hari nanti aku gak bisa nemenin kamu lagi, aku mau kamu tahu, aku nitip Raka ke kamu. Dan sekarang meski Raka sudah mulai berdamai, Laras masih menyimpan semuanya sendiri. Air matanya tak pernah jatuh di depan siapa-siapa, tapi aku tahu betapa berat hatinya selama ini. Dia menahan semuanya, kesedihannya dan rasa bersalahnya, bahkan cintanya sendiri. Malam itu aku mendatangi kamar Laras.
Ia sedang tertidur dengan matanya masih sembab. Aku duduk di tepi ranjang, memandangnya dalam diam. Maaf ya Ras, selama ini kamu jadi penampung semua luka. Dan entah bagaimana untuk pertama kalinya Laras membuka mata. Tidak panik, tidak menjerit, ia hanya menatap ke arahku. Matanya kosong, tapi ada titik air yang menggantung di ujungnya. Nay, aku kangen Nay. Nay, aku kangen. Laras terisak dalam tidurnya, tapi kemudian ia tersenyum dan berkata dengan suara parau. Keesokan harinya, Laras datang ke kamarku. Ia membawa bunga melati, bunga yang sama seperti yang kutanam bersama ibu di halaman waktu kecil. Ia duduk di situ lama, akhirnya berkata pelan, "Aku tahu kamu nitip dia ke aku, tapi Nay, bolehkah aku jujur?" Angin berembus pelan. Aku juga sayang sama Raka. Aku mendengarkannya dan entah kenapa aku tidak merasa cemburu, tidak marah, tidak kecewa. Yang kurasa hanya tenang, karena akhirnya dua orang yang paling kucintai di dunia ini saling menjaga setelah aku tiada. Malam itu aku pertama kalinya sejak hari kematianku. Aku berdiri di ambang batas yang sesungguhnya. Sinar lembut muncul dari kejauhan, memanggilku pulang. Aku menoleh sekali lagi ke arah dunia yang pernah jadi rumahku. Ke arah Raka, ke arah Laras, ke arah semua cinta yang pernah kutinggalkan. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Kini saatnya aku membiarkan kalian melanjutkan hidup tanpaku. Dan kali ini aku benar-benar pergi. Kini saatnya aku membiarkan kalian melanjutkan hidup tanpaku. Tapi siapa bilang kepergian ini bisa benar-benar utuh? Kadang cinta yang pernah ada meninggalkan jejak di tempat-tempat yang tak terduga. Raka sering bilang ke dirinya sendiri bahwa aku sudah tenang, bahwa aku sudah pergi. Tapi pagi-pagi seperti ini, saat ia menatap cangkir kopi di meja makan yang sepi, ia masih menoleh ke arah kursi kosong di hadapannya, seolah berharap aku duduk di sana dengan senyum malas dan rambut masih berantakan. Dan Laras, meski ia tersenyum di depan Raka, ada satu hal yang tak pernah bisa ia sembunyikan. Rasa bersalah yang belum reda. Ia tetap datang ke kamarku setiap minggu, menyapu debu dari meja rias, merapikan jilbab terakhirku yang digantung di belakang pintu. Suatu malam Laras memberanikan diri membuka surat-surat yang kutinggalkan di dalam laci kecil di meja kamarku. Ia menemukan satu kertas lusuh yang dilipat 4. Untuk siapapun yang menemukan surat ini setelah aku menikah. Kalau kalian baca ini, berarti aku sudah memulai babak baru dalam hidupku. Laras membaca perlahan, matanya mulai berkaca. Aku harap aku tetap bisa jadi orang yang kalian banggakan. Tapi kalau tidak, maaf ya, aku hanya manusia biasa. Laras menutup surat itu dengan tangan gemetar. Kamu tetap orang yang paling aku banggakan, Nay, bisiknya dengan suara pecah. Di tempat lain, Raka mulai kembali bekerja, tapi tak semudah itu mengisi lubang besar yang kutinggalkan. Teman-temannya bilang, kamu kuat banget, Kak. Tapi hanya ia yang tahu. Setiap malam sebelum tidur, ia masih membuka galeri ponselnya, memutar ulang video kami tertawa di mobil, bernyanyi sumbang di dapur, atau saat aku mengusilinya dengan kue ulang tahun yang meledak karena baking sodanya berlebihan. Hari itu Laras dan Raka tanpa sengaja bertemu di taman belakang rumahku. Tempat aku biasa duduk sore-sore membaca novel milik ibu. Tak banyak yang mereka katakan, hanya diam, hanya duduk berdampingan, sambil Laras membuka suara, pelan, nyaris tak terdengar. Aku sayang kamu dari dulu. Raka terdiam, menatap tanah. Tapi aku takut, itu pengkhianatan. Laras menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Aku juga takut, tapi rasa ini bukan karena kamu milik Naila. Rasa ini tumbuh karena aku lihat luka kamu
dan aku ikut terluka. Saat angin malam berhembus melewati mereka, ada aroma melati yang menyeruak begitu lembut. Keduanya saling menoleh dan dalam diam seolah mereka tahu aku masih ada di antara mereka. Bukan sebagai penghalang, tapi sebagai kenangan yang mempersatukan. Sebagai luka yang belum benar-benar sembuh, atau mungkin sebagai restu yang tak terucap. Itulah pertanyaan yang terus menghantui mereka. Dan juga aku. Laras dan Raka mulai menjalani hari-hari baru, tidak lagi saling menghindar, tidak lagi menutup-nutupi air mata atau senyum ganjil yang selama ini muncul tiap nama Naila disebut. Tapi setiap langkah mereka seolah melewati jejak yang pernah aku tinggalkan. Suatu hari Raka membawa Laras ke danau kecil tempat kami sering duduk saat senja. Dulu tempat itu saksi bisu saat Raka pertama kali bilang, "Aku pengen hidup bareng sama kamu selamanya." Kini Laras berdiri di tempat yang sama, menatap riak air yang tenang, tapi hatinya jauh dari tenang. "Kamu yakin kita nggak nyakitin siapapun dengan ini?" Tanyanya lirih. Raka tak langsung menjawab. Ia menatap langit lalu mengangguk. "Aku rasa Naila pingin kita bahagia. Dia orang paling ikhlas yang pernah aku kenal." Laras menoleh menatap wajah Raka lama sekali. "Kalau begitu, bisakah kamu jujur kalau kamu masih mencintainya? Katakan saja." Dan Raka pun menjawab, "Jujur, aku mencintainya. Dan aku mungkin akan mencintainya selamanya." Laras menunduk. "Kalau begitu aku harus pergi." Tapi sebelum ia melangkah, Raka menggenggam tangannya. "Tapi aku juga mencintaimu, Ras, dengan cara yang berbeda. Tapi bukan berarti lebih sedikit." Malam itu Laras menangis sendirian di kamarnya. Ia merasa seperti orang ketiga di dalam cerita yang belum selesai. Tapi tiba-tiba angin masuk dari jendela yang tak pernah ia buka. Tirai bergoyang perlahan dan di cermin samar, ia melihat bayangan, bukan dirinya, tapi aku. Berdiri diam, tersenyum tipis. Laras tertegun lalu bergetar. Nay, kamu marah ya?" Bayangan itu tidak menjawab, tapi entah bagaimana Laras merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan. Seolah aku datang bukan untuk menegur, tapi untuk menguatkan. Dan seketika Laras tahu, "Kamu gak marah, Nay." Beberapa hari kemudian Raka mengajak Laras ke makamku. Mereka membawa bunga melati putih dan selembar surat. Surat itu bukan permintaan izin, bukan juga permintaan maaf, tapi ucapan terima kasih. Karena pernah mencintai kami tanpa syarat. Laras meletakkan surat itu di samping pusara, lalu memejamkan mata. Dalam hati ia berkata, "Kalau kamu mengizinkan, aku akan jaga Raka, bukan sebagai pengganti kamu, tapi sebagai seseorang yang kamu percaya." Angin kembali berhembus, membuat kelopak melati berterbangan pelan di sekitar mereka. Dan untuk pertama kalinya, Raka dan Laras meninggalkan makam itu tanpa air mata. Hanya sunyi dan damai, tapi apakah damai itu benar-benar bertahan lama? Beberapa minggu setelah kunjungan ke makamku, Laras mulai merasakan hal-hal ganjil. Bukan gangguan, bukan rasa takut, tapi justru kehadiran. Hangat, tenang, seperti dipeluk oleh seseorang yang tak terlihat. Saat ia duduk di ruang kerja Raka, melihat-lihat buku-buku lamanya, Laras menemukan sebuah kotak kecil berdebu. Di dalamnya ada jurnal tua, jurnal yang kutulis selama bertahun-tahun terakhir hidupku. Laras membacanya diam-diam tiap malam tanpa memberitahu Raka. Di dalamnya ada satu tulisan yang membuatnya berhenti bernafas. "Kalau aku gak bisa jadi pengantin di dunia ini, biarkan aku hadir sebagai restu, sebagai senyum yang tak terlihat di hari mereka bersatu." Laras menutup jurnal itu perlahan. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Sederhana, hangat, penuh teman-teman terdekat. Semua orang tersenyum,
tapi ada satu kursi kosong di barisan depan. Tak ada yang tahu untuk siapa kursi itu disiapkan. Tapi Laras tahu, Raka pun tahu. Di tengah prosesi, angin tiba-tiba berembus lembut melewati pelaminan. Gaun Laras bergerak ringan, seolah ada tangan yang menyentuh lembut bahunya. Laras menoleh ke samping, dan walau tak ada siapapun di sana, ia tersenyum. "Terima kasih sudah datang," bisiknya pelan. Saat itu Raka menggenggam tangan Laras lebih erat. "Kamu merasakannya juga?" tanyanya pelan. Laras mengangguk, dan mereka tahu aku ada di sana. Tak sebagai bayangan, tapi sebagai bagian dari kebahagiaan mereka. Malamnya di kamar pengantin, Laras meletakkan jurnal itu di atas meja rias. Ia menatap cermin lama sekali, lalu berbicara pada pantulannya. "Tenang ya Naila, aku gak akan ambil tempatmu, tapi aku akan jaga Raka sama seperti kamu dulu menjaganya." Angin kembali masuk dari jendela, kali ini membawa wangi melati. Laras menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak aku tiada, ia tidur dengan damai. Di tempat lain jauh di luar jangkauan dunia manusia, aku pun tenang. Karena cinta yang tulus tidak perlu memiliki. Cinta yang tulus cukup hadir dalam doa, ingatan, diam. Dan aku memilih diam bukan karena menyerah, tapi karena aku tahu kisah ini bukan lagi milikku sendiri. Ia sudah menjadi milik Raka dan Laras. Menjadi milik semua yang pernah kehilangan seseorang dan masih mencoba belajar menerima. Tapi bukan berarti aku benar-benar pergi. Aku hanya berubah wujud. Kini aku ada di antara jeda langkah kaki mereka. Dalam senyum yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Dalam bisikan lembut yang datang sebelum tidur. Dalam rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Di tengah dinginnya malam, aku hadir ketika Raka termenung menatap langit sore, membayangkan bagaimana jika aku masih hidup. Aku hadir ketika Laras ragu, takut mengecewakan, dan ia mendengar suara lembut berkata, "Kamu kuat." Suatu pagi Raka duduk di taman rumah di bawah pohon jambu yang dulu sering kupanjat waktu kecil. Ia memejamkan mata dan berkata lirih, "Kalau kamu masih ada di sini, beri aku tanda." Angin tiba-tiba menggerakkan daun-daun pohon. Pelan, tidak menyeramkan, tidak dramatis, tapi cukup membuat satu bunga jambu jatuh di pangkuannya. Ia terdiam lalu tersenyum. "Aku tahu itu kamu, Nay. Terima kasih." Malamnya Laras bermimpi. Dalam mimpinya aku datang, tapi aku bukan lagi sosok pucat, bukan bayangan yang mengendap di sudut gelap. Aku tersenyum mengenakan gaun putih. Bukan gaun pengantin, tapi seperti cahaya. "Jaga dia ya," ucapku. "Akan ku jaga Naila," jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Kami saling pandang, tak ada iri, tak ada marah, hanya kelegaan. Aku pun perlahan memudar, tapi sebelum benar-benar hilang, aku sempat berbisik, "Aku tidak pergi, aku hanya berubah wujud." Besoknya Laras terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Tenang, penuh, seolah semua yang selama ini menggantung sudah selesai. Dan memang benar, semua sudah selesai. Aku tidak pergi, aku hanya berubah wujud. Dan wujud itu adalah rasa tenang yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Raka mulai kembali tertawa. Tidak seperti dulu, tapi cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya lega. Laras mulai bicara tentang masa depan, tentang usaha kecil yang ia inginkan, yang ia ingin mulai, dan anak-anak yang ingin ia ajari menari. Hidup mulai bergerak lagi, tapi sesekali mereka masih menoleh ke belakang, mencari aku, dan aku ada di sana, bukan untuk membuat mereka takut, tapi untuk jadi pengingat bahwa cinta sejati itu tak pernah usai. Suatu malam Raka bermimpi, bukan mimpi menyeramkan, justru sebaliknya. Mimpi yang membuatnya terbangun dengan mata basah, bukan karena takut, tapi karena haru. Dalam mimpi itu kami duduk di pelaminan, bukan pelaminan mewah.
Hanya bangku kayu tua di tepi sawah, seperti tempat bermain masa kecil dulu. Aku menatapnya dan berkata, "Kamu berhak bahagia. Jangan jadikan aku alasan untuk membekukan hidupmu." Raka hanya menunduk, menggenggam tangannya. Terasa begitu nyata. Meski itu cuma mimpi, tapi aku takut melupakanmu. Aku tersenyum. Kamu tidak akan pernah lupa, tapi kamu juga tidak harus berhenti hidup hanya karena aku sudah tidak di sana. Beberapa hari kemudian, Raka menemukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia membuka buku kenangan pernikahan yang dulu sempat ia ingin bakar. Di halaman pertama ia menulis, "Untuk Naila yang mengajarkanku mencintai dengan ikhlas, bahkan setelah semuanya hancur." Ia tidak membuang gaun pengantinku. Ia menyimpannya bukan sebagai beban masa lalu, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tidak harus berakhir dengan kesedihan. Laras, ia mulai menulis jurnal bukan tentang rasa bersalah, tapi tentang rasa syukur karena diberi kesempatan mencintai orang yang juga dicintai oleh sahabatnya. Ia bahkan pernah berkata kepada ibunya, "Aku merasa Naila masih di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan." Ibunya hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kau masih bisa merasa dia, berarti dia belum benar-benar pergi." Aku tidak datang untuk menghantui, aku datang untuk meyakinkan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Bahwa cinta bisa tetap hidup bahkan setelah tubuh tak lagi ada. Tapi sekarang tugasku sudah selesai. Pagi itu Raka berdiri di halaman rumah. Matahari belum sepenuhnya naik. Angin pelan menggerakkan tirai jendela yang pernah menjadi saksi malam-malam penuh luka. Ia menggenggam secari kertas, surat terakhir yang kutinggalkan. Entah bagaimana bisa sampai ke tangannya. Di meja kecil tempat ia biasa menaruh bunga melati untukku. "Terima kasih karena sudah bertahan. Kini saatnya kamu benar-benar hidup." Tak ada nama, tapi ia tahu itu dariku. Ia membacanya sambil tersenyum lalu menatap langit. "Kalau kamu masih bisa dengar, aku gak akan nangis lagi, Nay." Hari itu Raka dan Laras berjalan ke tempat dulu pernikahan itu seharusnya digelar. Tempat yang dulunya terasa menyakitkan, kini terasa seperti halaman kosong yang bisa diisi ulang. Mereka tidak berpegangan tangan, tidak juga bicara soal cinta. Hanya diam dan berdiri berdampingan. Dan aku hanya berdiri jauh di belakang mereka. Angin pagi lewat di antara kami, hangat, tenang, seolah berkata, "Kamu sudah tidak dibutuhkan di sini lagi, Naila." Di malam terakhir sebelum aku benar-benar pergi, aku berkeliling menyapa satu persatu kenangan yang dulu terasa seperti belati. Tapi kini terasa seperti pelukan dari masa lalu. Aku mampir ke kamar lamaku. Masih ada gantungan foto kecil di cermin. Aku melihat pantulan diriku di sana. Tak lagi kabur, tak lagi samar. Aku bisa melihat wajahku utuh damai. Lalu aku ke pelaminan yang tak pernah sempat kugapai. Kini tak ada dekorasi, tak ada tenda, hanya bangku kosong dan rerumputan liar. Tapi di sanalah aku mengucapkan salam perpisahan. Aku bahagia meski tak jadi pengantin, karena pada akhirnya aku tetap datang dan aku terima. Dan akhirnya aku melangkah bukan naik ke cahaya, bukan juga tenggelam ke gelap. Aku hanya larut menjadi bagian dari angin, dari pagi, dari senyuman orang-orang yang berhasil melepas dan kembali tertawa. Aku tak akan datang lagi, tapi aku akan selalu ada dalam wangi bunga melati yang ditanam ulang oleh ibuku di taman belakang. Dalam lantunan 2 rakaat setiap malam tanpa suara. Dalam tatapan Laras ke langit saat ia merasa sendiri, tapi tidak benar-benar sepi. Karena cinta sejati itu bukan soal raga yang saling menggenggam, tapi tentang jiwa yang tetap bersama meski tak lagi bisa saling menyentuh. Dan jika suatu hari kamu berdiri di pelaminanmu,
dan angin tiba-tiba meniup lembut wajahmu, itu mungkin aku. Bukan untuk menyelah, tapi untuk menyaksikan kamu akhirnya bahagia. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.